warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, aman, dan bahagia. Dua segitiga kongruen jika memenuhi syarat sisi sudut sudut dan sudut sisi. Penjelasannya seperti ini ya. Tanda garis 1, garis 2, dan garis 3 itu artinya panjangnya diketahui sama gitu ya. Kalau di soal berarti ada sekian senti seperti itu. Begitu juga sudut. Nah, jika ada sudut dengan tanda sama seperti itu artinya besar sudutnya itu sama besar. Untuk sudut sisi sudut, ada sisi yang diapit oleh dua sudut sama. Jadi dua segitiga itu besarnya sama, dua sudut yang mengapit besarnya sama, sisi yang diapit besarnya sama, maka dua segitiga itu kongruen. Begitu juga untuk sudut-sudut sisi. Urutnya ada sudut sama, kemudian sisi yang sama. Untuk segitiga siku-siku, sisi miring, dan satu siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka kongruen. Nah, seperti yang terlihat, sisi miringnya sama, salah satu sisi yang lain sama. Kita perhatikan contoh agar lebih jelas ya. Misalkan seperti ini, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen karena memenuhi syarat apa? Kita perhatikan satu-satu. Perhatikan yang sama. Perhatikan yang sama apa saja, kemudian kita tuliskan. Nah, ada sudut B ya, dan sudut E sama. Samanya berapa? Oh, siku-siku. Maka nanti ditulis karena diketahui siku-siku ya. Jadi diketahui di soal. Kemudian sisi BC dan sisi EF itu sama juga 5 cm karena diketahui. Kemudian satu lagi ada sudut C dan sudut F besarnya 35 derajat sama. Alasannya apa? Diketahui juga di soal. Maka urut dari sebelah kiri ya, memenuhi syarat sudut, kemudian sisi, kemudian sudut ya, sehingga kongruen. Yang perlu diperhatikan lagi, tidak boleh ditulis sisinya dulu ya, urut dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Berikutnya untuk segitiga ABC dan segitiga BEF seperti pada gambar. Kita perhatikan mana sisi yang sama, mana sudut yang sama di dalam soal yang diketahui di soal. Ada sudut A dan sudut F diketahui siku-siku. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada sisi BC dan sisi BE. Terlihat ada tandanya sama, berarti diketahui sama. Kemudian sesudahnya apalagi ya, tidak terlihat ada yang sama. Nah, kita perhatikan sudut ABC dan sudut EBF. Ungkur-ungkuran itu kalau kita pernah mempelajarinya artinya bertolak belakang. Artinya apa? Artinya sudut ABC dan sudut EBF itu sama besar. Alasannya adalah bertolak belakang. Jadi jika dimasukkan ke dalam pembuktian maka harus ada alasannya. Alasannya adalah bertolak belakang. Entah berapapun nilainya, tapi kalau bertolak belakang itu nilainya adalah sama. Kemudian cara menuliskan
syarat kongruennya bagaimana? Nah, harus urut ya, tidak boleh acak dari kanan dulu atau dari sisi kiri dulu, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga BEF karena memenuhi syarat seperti yang terlihat di dalam gambar. Akan tetapi harus urut di dalam menyebutkannya, tidak boleh tidak urut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ditulis dari posisi sudut A dulu, baru kemudian sudut B, baru kemudian sisi BC, gitu ya, sehingga sudut sisi. Nah, tidak boleh diacak dari tengah. Sekarang perhatikan segitiga ABC dan segitiga CDE. Dua segitiga itu kongruen, hanya saja kita diminta membuktikannya. Perhatikan ada tanda BC sama dengan CD ya, ada tanda sama besar. Artinya apa? Artinya BC sama dengan CD, alasannya adalah diketahui. Diketahuinya di soal. Kemudian ada tanda lagi AB dan DE sejajar. Nah, sejajar tidak bisa kita masukkan ke dalam bukti ya, akan tetapi bisa menjadi sumber alasan ya, sehingga sudut A dan sudut E itu sama besar. Karena apa? Karena AB dan DE sejajar, maka sudut A dan sudut E itu dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan artinya sudutnya pasti sama. Begitu juga untuk sudut B dan sudut D, itu juga pasti sama. Maka nanti akan ada dua pembuktian dengan cara yang berbeda. Yang pertama kita buat BC sama dengan CD, alasannya diketahui. Kemudian sudut A sama dengan sudut E, ya, sudut A sama dengan sudut E dalam perseberangan. Maaf, itu salah tulis ya. Kemudian kita tulis apa ya? Ada satu lagi yang tadi kita buatnya, sudut B sama dengan sudut D dalam berseberangan juga, sehingga memenuhi syaratnya sudut ABC kongruen dengan sudut CDE karena memenuhi syarat urut sudut sisi. Sudut A sama dengan E, B sama dengan D, baru sisinya. Nah, akan tetapi ada cara lain juga, bisa juga dibuktikan dengan ini, karena ada alasan lain yang bisa disebutkan. Sudut BC sama dengan sudut CD ya, karena diketahui. Itu maaf, salah tulis soal juga, salah tulis huruf ya, BC sama dengan CD maksudnya. Kemudian sudut C sama dengan sudut C ya, ACB dengan ECD itu sama besar karena bertolak belakang. Kemudian sudut B sama dengan sudut D dalam berseberangan, sehingga ada alasan yang bisa disebutkan dengan urutan sudut sisi sudut ya. ABC kongruen dengan CDE juga karena memenuhi syarat sudut sisi sudut.
Kesimpulannya apa? Jadi untuk gambar ini ya memenuhi dua syarat. Yang pertama syarat sudut-sudut sisi masing-masing ada alasannya, dan sudut sisi sudut masing-masing ada alasannya. Tapi catatannya teman-teman tidak boleh membuat alasan yang dibuat-buatnya, harus ada di soal. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.